Selamat datang di Puntas Sakti 212. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta, beristri Dewi Retno Dumila antara lain berputra Sunan Kalijaga. Maka dari itu Sunan Kalijaga gemar menggunakan pakaian serba hitam karena beliau adalah seorang warok yang teguh akan budaya Jawa. Akan tetapi lebih memilih tidak patuh kepada Majapahit meski ayahnya seorang pejabat Majapahit. 1. Kedua, versi dari penulis Sumenep bahwa ia dilahirkan di desa Karangnangka, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumenep. Ketiga, versi tradisional Bali di mana menurut Babat Manik Angkeran, ia dilahirkan di desa Besaki, Rendang, Karangasem, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Keempat, menurut Mansur Hidayat, seorang penulis sejarah Lumajang, bahwa ia diperkirakan lahir di Dusun Nangkaan, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Hal ini berdasarkan analisisnya di mana para raton tentang pemindahan Arya Wiraraja ke Sumenep dalam rangka dinoken, yang berarti dijauhkan, sehingga dimungkinkan ia bukan berasal dari Madura. 2. Kelahiran Arya Wiraraja di wilayah Lumajang, Lamajang, juga dideduksi berdasarkan pemindahan kerajaannya dari Sumenep ke Lamajang pada tahun-tahun 1292 sampai tahun 1294 Masehi. Sebagai seorang politisi ulung, tampaknya ia sudah mengenal betul daerah Lamajang. Demikian pun di sekitar Dusun Nangkaan ini terdapat sebuah situs besar yang pernah digali tim Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2007, di mana situs ini dimungkinkan adalah pemukiman dengan komplek peribadatannya. Tentang kelahirannya tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1232 Masehi karena dalam Babat Para Raton dinyatakan ketika terjadi ekspedisi Pamalayu, ia berusia sekitar 43 tahun dan menjadi Adipati Sumenep pada usia 37 tahun. Dalam perjalanan politik selanjutnya, nama banyak Wahid atau Arya Wiraraja lebih mencuat dalam sejarah politik di Kerajaan Singhasari. Karir politik di Singhasari, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsawijaya mengisahkan Arya Wiraraja semula menjabat sebagai Rakrian Demung sedangkan Babat Para Raton dan Kidung Ronggolawe menjelaskan bahwa jabatannya adalah babatangan, yang berarti tukang ramal atau bisa ditafsirkan sebagai penasehat kenegaraan pada masa pemerintahan Kertanagara di Singhasari. Arya Wiraraja merupakan tokoh muda Singhasari yang terbilang cemerlang, karena di usia 30-an ia sudah menduduki jabatan sebagai penasehat raja. Di kerajaan Singhasari sendiri, terdapat konflik intern yang sangat parah yang diwariskan sejak zaman pemerintahan Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan. Ada dua wangsa yang bertentangan ketika itu yaitu Wangsa Rajasa, keturunan Ken Dedes Ken Arok, dan Wangsa Sinelir, keturunan Ken Dedes Tunggul Ametung. Nah, Arya Wiraraja ini termasuk seorang pendukung Wangsa Rajasa karena ia telah merupakan seorang murid politik dari Narasinghamurti. Dalam perkembangan politik, sepeninggal Raja Wisnuwardana yang kemudian digantikan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1269 Masehi di mana raja ini mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan kerajaan sekitar atau dikenal dengan doktrin Dernyawi Pantara, yang akan meluaskan wilayahnya ke Jawa dan Sumatera. Di rakertialam politik internnya, Raja Kertanegara kurang menyukai peran Wangsa Rajasa dan kemudian menyingkirkannya baik diturunkan pangkatnya seperti Pendeta Santasmerti, dari pendeta kerajaan menyingkir ke pegunungan, Patih Empu Raganata, dari Patih ke Jaksa, maupun Tumenggung Wirakerti. Sedangkan banyak Wahid dinaikkan pangkatnya namun dipindahkan jauh dari pusat kerajaan menjadi Adipati di Sumenep. Pemindahan besar-besaran ini terjadi pada tahun 1269 Masehi di mana banyak Wahid kemudian memperoleh gelar Arya Wiraraja, yang berarti pemimpin yang berani.